Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konseling Bowenian. Nah, sebelum kita ke materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Itrah, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2018. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada pandangan Bowen. Nah, yang pertama ada keluarga merupakan faktor penting bagi individu. Nah, family therapy adalah tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Family system terapi adalah sejenis terapi keluarga yang berkonsentrasi pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah kesatuan atau sistem. Nah, adapun di sini perbedaan antara family therapy dan family system therapy. Nah, family therapy yaitu tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Sedangkan family system therapy sejenis terapi keluarga yang berfokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Selanjutnya ada ragam terapi keluarga. Yang pertama ada intergenerasional. Nah, menurut Bowen adalah salah satu pengembang intervensi keluarga, teori intervensi keluarga yang merupakan model teoritis dan klinis yang berevolusi dari prinsip-prinsip dan praktik psikoanalitik, kadang-kadang disebut sebagai terapi keluarga atau multigenerasi. Nah, yang kedua ada struktural. Nah, struktural biasa disingkat dengan SFT adalah metode psikoterapi yang dikembangkan oleh Salvador Minuchin yang membahas masalah dalam fungsi keluarga. Terapi keluarga struktural berusaha untuk masuk atau bergabung sistem keluarga dalam terapi untuk memahami aturan tak terlihat yang mengatur fungsinya, memetakan hubungan antara anggota keluarga atau antara bagian dari keluarga, dan pada akhirnya mengganggu hubungan disfungsional dalam keluarga yang menyebabkan stabil menjadi pola yang lebih sehat. Nah, yang ketiga ada selanjutnya yang ketiga strategi. Nah, pendekatan konseling strategik menurut J. Haley adalah campur tangan atau intervention strategi yang sasarannya pada bentuk keluarga. Nah, tradisi untuk setiap keluarga dan terapi yang disusun untuk mengatasi masalah dalam keluarga. J. Haley juga mengatakan bahwa tingkat kebutuhan dalam keluarga akan membantu keluarga atau anak untuk berubah sehingga keterlibatan orang tua menjadi sangat penting. Dan yang terakhir ada eksperiental. Dalam bentuk psikoterapi yang menekankan tanggung jawab pribadi dan berfokus pada pengalaman individu saat ini, hubungan terapis klien, konteks lingkungan dan sosial kehidupan seseorang dan penyesuaian pengaturan diri yang dibuat orang sebagai hasil dari situasi mereka secara keseluruhan. Selanjutnya ada pendekatan Bowen. Yang pertama ada menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Nah, sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua dan keluarga kakek nenek. Yang kedua, keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Nah, selanjutnya ada konsep dasar Bowen. Yang pertama ada differentiation of self. Nah, konsep pertama adalah diferensiasi diri atau kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Nah, diferensiasi adalah proses membebaskan diri dari proses keluarga Anda untuk menentukan diri Anda sendiri. Ini berarti bisa dengan tenang merefleksikan interaksi yang konflik sesudahnya, menyadari peran Anda sendiri di dalamnya, dan kemudian memilih respons yang berbeda untuk masa depan. Yang kedua ada triangulasi. Nah, segitiga adalah unit dasar sistem. Dia pada dasarnya tidak stabil.
karena dua orang akan terombang-ambing antara kedekatan dan jarak. Saat tertekan atau merasakan emosi yang kuat, mereka akan mencari orang ketiga untuk melakukan triangulasi. Yang ketiga, ada sistem emosional keluarga. Nah, inilah pola emosional dalam keluarga yang berlanjut dari generasi ke generasi. Pikiran tentang seorang ibu yang hidup melalui the Great Depression dan ajar putrinya untuk selalu mempersiapkan skenario terburuk dan berbagai jika hal-hal yang tidak seburuk itu. Sang putri menganggap ibunya bijak dan karenanya mengadopsi cara berpikir ini. Dia tumbuh memiliki anak laki-laki. Dan tanpa menyadarinya, model cara berpikir ini dia mungkin mengikuti atau menolaknya, dan apakah dia memiliki hubungan bahagia atau tertekan mungkin bergantung pada jenis pasangan yang ditemukan. Selanjutnya ada proses proyeksi keluarga. Nah, ini adalah perpanjangan dari proses emosi keluarga nuklir dalam banyak hal anggota keluarga yang memiliki masalah itu. Dalam masalah itu triangulasi dan berfungsi untuk menstabilkan anak dicelup dalam keluarga. Selanjutnya ada proses transmisi multigenerasional. Nah, proses ini memerlukan cara proses emosional keluarga ditransfer dan dipelihara dari generasi ke generasi. Ini menangkap bagaimana seluruh keluarga bergabung dalam the family projection process, misalnya dengan memperkuat kepercayaan keluarga. Seiring keluarga melanjutkan pola ini dari generasi ke generasi, ini juga merujuk kembali ke generasi sebelumnya. Dan selanjutnya ada sibling position atau posisi saudara. Nah, Bowen menekankan urutan saudara, percaya bahwa setiap anak memiliki tempat dalam hierarki keluarga, dan karenanya cenderung tidak cocok dengan beberapa proyeksi. Saudara tertua kemungkinan besar dianggap terlalu bertanggung jawab dan dewasa, dan yang paling muda karena terlalu tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa. Misalnya, pikirkan saudara tertua yang tumbuh dan bermitra dengan orang yang juga merupakan saudara kandung tertua. Mereka mungkin tertarik satu sama lain karena keduanya percaya bahwa yang lain matang dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada regresi sosial atau proses emosi sosial. Proses ini adalah harapan sosial tentang kelompok ras dan kelas, perilaku untuk setiap jenis kelamin, sifat orientasi seksual dan pengaruhnya terhadap keluarga. Selanjutnya ada perbedaan sel. Nah, yang pertama ini merupakan konsep di dalam intrafisik maupun antar individu, interpersonal diri individu. Yang kedua ada aspek intrafisik, merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang yang mampu membedakannya adalah orang tidak dingin atau ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Yang ketiga ada aspek interpersonal, orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Yang keempat, ia memiliki identiti otonom yang terbatas. Yang kelima, orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya. Yang keenam, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain. Dan yang terakhir, dalam proses pembedaan meningkatkan tanggung jawab pribadi. Selanjutnya, segi 3. Yang pertama, sebuah hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga atau di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Yang kedua, hubungan bersifat dinamis. Ada siklus kedekatan. Segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Yang ketiga, dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman sekutu. Yang keempat, kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan.
Selanjutnya, tujuan konseling. Yang pertama, menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul. Yang kedua, itu meningkatkan setiap partisipan disesuaikan dengan tingkat sistem. Metode standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah terapis. Selanjutnya, peran terapeutiknya. Nah, yang ketiga, sebagai pelatih atau supervisor. Yang keempat, meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Dan yang kelima, teknik terapis meliputi dan yang keenam, mengklarifikasikan hubungan antara anggota keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu dan meminimalkan hubungan segitiga atau triangles dalam sistem. Dan selanjutnya, mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional dan meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai individu selama mengikuti terapi. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Yang pertama, ada perubahan alamiah atau natural change, yaitu perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagai perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya dan ekonomi maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Yang kedua, misalnya Bu Ani apabila sakit kepala atau pusing, membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya lalu meminumnya. Tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daunan untuk obat tersebut terbabat, habis diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makanan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar lagi, Bu Ani berganti minum jamu cap jago yang dapat dibeli di warung. Yang kedua, ada perubahan rencana. Nah, perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh objek. Misalnya Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Selanjutnya, ada kesediaan untuk berubah. Nah, yang pertama ada apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut atau perubahan perilakunya. Tetapi sebagian orang lain sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk dirubah atau readiness of change yang berbeda-beda. Yang kedua itu setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Yang ketiga, di dalam program-program kesehatan agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Selanjutnya ada strategi pengubahan tingkah laku. Yang pertama ada pemberian inovasi dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya dengan pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua ada diskusi dan partisipasi. Cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tersebut di atas, di mana dalam memberikan informasi-informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Ya, nah selanjutnya yang terakhir ada teknik. Nah, yang pertama ada genograms. Nah, genogram adalah metode keluarga diagram yang mencakup informasi penting tentang keluarga seperti usia, seks, tanggal pernikahan, kematian, dan lokasi geografis. Yang kedua ada kembali ke rumah. Dan yang ketiga ada detriangulasi. Nah, bila mungkin Bowen
Bila mungkin, Bowen untuk memisahkan bagian-bagian dari segitiga langsung. Ketika berhadapan dengan masalah keluarga, ia sering melihat orang tua atau salah satu orang tua. Bowen kemudian mencoba dengan menggunakan cara-cara untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi dampak dari stres emosional, lalu diidentifikasi dengan anggota keluarga lainnya. Secara umum, Bowen lebih suka bekerja dengan anggota sehat dari keluarga, orang yang paling dibedakan sehingga orang-orang bisa membuat perubahan di berbagai hubungan keluarga stres. Dan yang ketiga yang keempat ada hubungan orang perorangan, dan yang terakhir ada perbedaan sel. Baik, itulah tadi penjelasan tentang konseling Bowenian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.